Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Bu Ida cintai karena Allah. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Sirah bab Fatu Mekah bersama Bu Ida. Hari ini kita akan belajar bersama tentang penaklukan kota Mekah. Agar Allah berkahi, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya setelah kalian menyaksikan video pembelajaran dan penjelasan dari Bu Ida, kalian akan paham apa itu Fatu Mekah, kemudian peristiwa apa yang terjadi di dalamnya dan hikmah apa yang bisa kalian ambil, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan jalan bagi kalian untuk menuju surga. Amin. Anakku sekalian, simaklah video pembelajaran berikut ini dengan cermat. Nah, anak-anak, alhamdulillah, malam ini cukup cerah. Sebelum kalian tidur, Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatu Mekah. Kalian mau? Hah? Fatu Mekah? Fatu Mekah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian mau dengar tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Setuju! Janji tidak ada yang tertidur ya? Iya, Pak. Kamu, Dodo, bagaimana? Iya, Pak Guru. Janji. Dok, awas kalau kamu tertidur ya. Wait, galak bener Bang Amir. Sabar aja lagi. Dasar. Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan push up 3 kali. Setuju? Setuju! Hah? Push up 3 kali? Kenapa, Dok? Nggak kuat. Jangan sembarangan ya. Jangankan 3 kali, 30 kali Dodo layanin. Belagu kamu, Dok. Dodo gitu loh. Bagaimana kamu, Do? Setuju, Pak. Baiklah, Fatu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Watir, sekelompok orang dari Banu Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Siap! Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras. Serang! Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyurutkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Banu Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan persiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan.
Hah? Ada apa ya? Iya, itu siapa ya? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka, Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Khuzail. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul, hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan, apa ya? Wah, susah deh kalau dapat giliran yang terakhir. Aduh, apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Hah? Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, nggak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Hah? Maksudnya, Pak? Begini. 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu, namun dapatlah dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran. Berikutnya, ayo kita berlatih bersama menyempurnakan ilmu kita dengan banyak membaca referensi atau sumber-sumber bacaan yang lainnya. Kalian boleh membuka buku ringkasan materi Al-Islam di halaman 4-5 tentang Fatu Mekah. Kemudian, kerjakanlah soal yang terlampir dalam GCR, perhatikan dengan baik dan kerjakan dengan teliti. Dan yang paling penting, marilah kita menjadi anak yang sabar dan selalu berusaha menepati perjanjian yang sudah disepakati bersama. Oke, tetap semangat! Anak-anakku sekalian, kita bersama mengambil hikmah dari video tayangan tadi. Hikmah yang bisa kita ambil adalah Islam mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai.
ditandai ketika peristiwa Fatu Mekah tidak terjadi pertumpahan darah atau jatuh korban jiwa. Islam juga mengajarkan kepada umatnya, khususnya kita, untuk menjadi anak yang pemaaf, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, Rasulullah tidak membalaskan dendam atas kejahatan para musuh-musuh dakwah Rasulullah selama ini. Banyaknya pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dalam Fatu Mekah menggambarkan bahwa Islam sebetulnya adalah agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang terjadi, pengkhianatan yang dilakukan oleh para musuh-musuh Allah, ya, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa kita boleh melakukan peperangan atau memerangi orang-orang yang sudah melanggar perjanjian kesepakatan damai. Dan kita juga boleh melakukan serangan secara mendadak kepada musuh. Karena yang namanya perang adalah bagaimana kecerdasan kita memilih sebuah strategi untuk bisa mengalahkan musuh atau lawan kita. Kita juga belajar bahwa kita tidak dibenarkan memberikan kecintaan, pembelaan kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, kepada orang-orang yang memusuhi dakwah di jalan Allah. Kita melihat tayangan bagaimana sikap Hatib bin Balta'ah yang membocorkan rahasia Rasulullah dan para sahabatnya ketika peristiwa Fatu Mekah, dan itu dengan pertolongan Allah Rasulullah mengetahui apa yang dia lakukan. Demikian hikmah yang bisa kita ambil, semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajarannya. Semoga Allah menerima segala amal baik kita. Kita tutup bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Oke, sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Islam berikutnya. Jangan lupa hormati orang tua, sayangi adik yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah, dan tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Ilaliko.